Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie, analisa cepat tanpa ribet. Dan hari ini saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini juga, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, klik aja langsung linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Karena nanti di sana juga akan banyak banget ya informasi ataupun chat yang secara free kita kasih nih. Jangan lupa juga ikuti medsosnya Wisdom and Invest ada di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Ini jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share juga jika dirasakan bermanfaat. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Silakan teman-teman analisa kembali dan sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Kita langsung mulai aja, saya akan share screen dan kita akan masuk ke Telegram saya. Jadi semua fasilitasnya Wisdom and Invest itu aksesnya melalui Telegram. Jadi kalau teman-teman punya Telegram dari HP ataupun laptop itu bisa diakses di mana aja, kapan aja ya. Dan kalau dirasa teman-teman cocok atau tertarik dengan tools ini, maka bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu tentunya dengan berlangganan. Jadi berlangganan secara bulanan ya, menjadi membernya Wisdom and Invest. Fasilitasnya banyak banget ya, ada dari Stockpick, kita kasih Stockpick juga ada screener. Screenernya banyak banget ya, bukan cuma satu atau dua, tapi benar-benar banyak banget dan kita terus mengembangkan screener ataupun toolsnya kita nih sesuai kebutuhannya teman-teman. Jadi bisa teman-teman request, misalnya Ci, bikinin dong screener atau chart yang begini, begini, begini. Nah, kita akan bikinin sesuai dengan requestnya teman-teman ya, semampu kita. Dan kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya dulu, itu juga boleh banget. Silakan kontak admin. Linknya udah saya share juga di deskripsi di bawah melalui Telegram ya. Di sana teman-teman boleh kontak dulu, tanya-tanya kalau fasilitasnya tuh apa aja sih. Nah, pokoknya tanya aja selengkapnya. It's okay ya jadi ataupun enggak. Atau mungkin mau join aja langsung di Zoom. Acara Zoom ini setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Tapi minggu depan mungkin hari Rabunya akan kita ubah jadwalnya. Karena di sekarang setiap hari Rabu kita mau bikin suatu acara nih. Nah, acaranya itu di Instagram dan kita udah share ya, yaitu Ladies Night. Saya akan bincang-bincang dengan Foni sesuai dengan topik yang berbeda setiap minggunya. Jadi jangan lupa follow ya Instagramnya Wisdom and Invest. Lalu cara kedua, kalau teman-teman mau mendapatkan secara gratis dulu, it's okay, mau coba-coba dulu, caranya gampang banget, yaitu dengan membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanan kita sekarang udah ada 4, ada 5 sih sebetulnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau nanya yang di luar ini juga bisa. Kalau yang ini tuh udah ada linknya dan sangat mudah sekali, tinggal klik dan sudah online. Sukor Sekuritas, ada JUC, ada NH Korindo, dan Investasiku. Nah, yang terbaru nih kita lagi kerjasama dengan Investasiku. Kenapa menggunakan Investasiku? Karena setiap kali teman-teman aktif bertransaksi bisa mendapatkan MPC Point. MPC Point ini bisa digunakan untuk seluruh merchant City Corps ya. Atau bahkan misalnya teman-teman aktif bertransaksi kan dapat poin. Nah, setahu saya nih ya, correct me if I'm wrong, poin ini juga bisa teman-teman belikan reksadana gitu. Jadi bisa diinvestasikan lagi. Keren banget ya. Nah, untuk selengkapnya bisa teman-teman langsung tanya juga ke adminnya ya, informasi yang lebih lengkap. Jangan lupa pakai referral code-nya dari Wisdom and Invest, yaitu LIVA267242. Atau mau tanya dulu, mau nanya-nanya dulu juga boleh. Nah, tools yang didapatkan oleh nasabah sekuritas agak berbeda ya dengan member. Bahkan member pun ada beberapa jenis membershipnya nih, dari yang versi ekonomi sampai yang paket komplit. Dan kalau yang ngambil langsung setahun itu malah dapat bonus ya. Bonusnya apa aja boleh tanya langsung dulu ke adminnya biar lebih detail. Oke, kita langsung masuk ke screener. Seperti biasa, saya akan share screener NBSA. NBSA ini adalah screener foreign ya, atau asing. Jadi kita mau ngelihat saham apa aja sih yang dibeli oleh asing nih. Karena kecenderungannya saham-saham yang ada foreign-nya atau ada asingnya biasanya akan naik.
Tapi kalau sahamnya tidak berkorelasi, jadi walaupun asingnya entry atau asingnya beli, saham ini dia nggak naik, maka nggak berkorelasi namanya. Kita tidak bisa menggunakan NBSA sebagai analisa ya. Tapi kalau IHSG kita kecenderungannya adalah dia berkorelasi dengan pergerakannya foreign ini. Jadi kalau foreign lagi inflow atau lagi banyak entry, banyak beli, maka IHSG kita kecenderungannya akan naik. Tapi kalau dia jualan, maka kecenderungannya akan koreksi. Jadi nanti kita akan analisa IHSG-nya, kira-kira foreign-nya bagaimana? Lagi akumulasi atau distribusi? Gitu. Nah, ini yang paling atas ini adalah saham yang banyak dibeli, jadi udah diurutin ya, paling tinggi sampai yang terendah. Kalau yang minus ini artinya net sell atau jualan foreign-nya. Ini kemarin saya share tentang profit konsistennya dari Wisdom Invest ya, terutama akun pribadi saya nih. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa setiap bulannya memang kita bisa profit konsisten kalau benar-benar mau dan membuat ini disiplin ya dengan trading sistemnya. Nah, kita cek dulu indeks kita seperti apa. Nah, menggunakan wing chart ini gampang banget. Seperti biasa kalau teman-teman udah nonton YouTube ini, maka harusnya udah tahu ya, ataupun udah mengikuti, udah sering mengikuti Instagramnya Wisdom and Invest. Kadang-kadang saya ada share juga di story-nya. Jadi teman-teman bisa stay tune di Instagram story-nya Wisdom and Invest. Untuk chart win, kita tinggal lihat momentumnya aja. Ini ada tulisannya ya, momentum, dan itu panel paling bawah. Kita tinggal lihat kalau dia berupa titik pink, dia artinya sedang sideways, dia tidak ada momentumnya. Yang paling bagus adalah ketika momentumnya baru mulai ya, dan berwarna biru Ben-Hur, apalagi semakin tinggi semakin baik. Ketika dia berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi untuk reversal. Jadi seperti di sebelah sini nih, ini dia sedang menunjukkan ciri-ciri reversal. Ini juga ternyata menunjukkan adanya bearish divergence ya, itu sebabnya dia koreksi. Nah, para member sempat saya infokan, jadi watch out kalau misalnya dia sampai breakdown dari area support yang di sini. Ini dia lagi menguji juga area supply-nya, area demand-nya ya. Jadi kalau breakdown, watch out karena berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ke 6683 ataupun ke 6598. Jadi watch out. Pilih aja saham-saham yang ada momentum dan gerakannya tidak searah dengan IHSG. Kalau saya lanjutkan, kalau tadi yang titik pink dia tidak ada momentum, berpotensi sideways. Kalau dia menjadi merah, maka artinya tidak oke. Merahnya itu yang merah darah seperti sebelah sini ya, tuh merah, merah, apalagi merah pertama, dan semakin panjang dia semakin tidak oke. Yang agak mending adalah kalau misalnya dia berubah menjadi merah tua, nah sama seperti biru tua, artinya berpotensi reversal. Kalau semakin mengecil, artinya momentumnya semakin membaik. Oke, jadi saya ulang, yang paling oke adalah yang ada momentum biru Ben-Hur seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, sudah bisa screening, maka carilah saham-saham yang udah ada momentumnya, terutama baru awal-awal nih, sehingga bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Jadi nggak ngikutin IHSG-nya turun juga ya, kita cari saham-saham yang naik ketika indeksnya terkoreksi. Kita lihat foreign flow-nya dulu untuk indeksnya. Nah, dari kemarin-kemarin ya, masih sama sih analisanya, belum ada inflow lagi dari foreign dan dia lagi menguji area demand. Kalau dia breakdown, maka seperti yang tadi saya infokan, dia berpotensi ke 6683 ya. Tadi ya di depan sini 6683, sini ada support juga, atau bahkan ke 6598 area demand yang ini lebih bawah lagi nih, 6543 sampai 6566. Jadi ingat ya, carilah saham-saham yang tidak berkorelasi dengan IHSG-nya. Itulah fungsinya screener-screener. Yang belum nonton video kemarin saya sempat share beberapa screener dan beberapa saham yang dibahas yang berpotensi dan ada momentumnya ya. Silakan teman-teman cek dulu video kemarin kalau misalnya belum nonton. Kita menuju ke saham yang pertama untuk dibahas yaitu BBRI.
kita cek BBRI ini biasa korelasinya sama foreign, maka kita perlu cek foreign flow-nya ya, menggunakan chart SDX BBRI. Satu lagi saya suka pakai chart yang satu lagi ini, yaitu MSF. Kenapa? Karena di sini ada stokastiknya, supaya kita lihat apakah dia oversold, apakah dia overbought. Karena berguna banget ya untuk Big Bang, biasanya saya menggunakan itu. Momentumnya untuk BBRI dia sedang terkoreksi, momentumnya melemah. Nah, ini watch out nih. Dia lagi testing support trend. Kalau dia koreksi lagi, maka akan menuju ke support selanjutnya ya, 4980, 4900, 4870, atau bahkan ke area sini, 4760 itu bisa aja terjadi. Tapi pergerakannya mungkin nggak seliar itu. Harusnya sih pelan-pelan lah. Dia akan testing, lihat dulu di sini kuat nggak, ada yang belanja nggak gitu, ada buyer nggak. Kalau bayarnya kuat, maka dia akan kembali mantul. Dia akan testing lagi 4900, 4870. Jadi pergerakannya memang nggak seliar itu ya. Untuk misalnya teman-teman mau invest, maka bisa cicil aja di setiap support-support kuat. Jadi di sini yang warna ungu itu sebetulnya support kuat ya, 4900, 4630, 4570 yang warna ungu, atau bisa menggunakan chart secara weekly. Jadi chart weekly itu ada support juga, itu bisa digunakan ya untuk area cicil setiap supportnya. Ini SDX kita untuk melihat foreign flow. Secara foreign sih masih bagus ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup strong. Dia baru all time high juga si BBRI. Kalau indeksnya suatu hari kan pasti indeks akan all time high, pasti Big Bang juga akan all time high juga gitu. Jadi jangan khawatir ya untuk Big Bang, BRI, BCA itu cocok untuk invest. BBNI, BMRI. Pokoknya 4 bank itu aja ya yang aman untuk diinvestasikan, seenggaknya dia survive setiap resesi ataupun crash. Dia walaupun terjunnya memang paling duluan, tapi dia tetap all time high paling duluan gitu. Ya, jadi masih oke lah, don't worry ya untuk BBRI. Coba kita cek dulu. BBRI-nya baru kembali ke bawah stokastik 80. Jadi bukan area best buy sih ya. Untuk Big Bang, semua bank lebih bagus. Misalnya teman-teman mau cicil agak banyak, cicilah saat dia masuk ke area oversold atau stokastik di bawah 20, mendekati 20 juga udah oke lah. Bolehlah cicil-cicil sama seperti di sebelah sini ya, dia masuk area oversold. Ini juga sempat masuk mendekati tapi nggak menyentuh, akhirnya dia balik naik di sini juga. Bentar, ini garisnya kurang. Nah, dia juga sempat ya terkoreksi seperti itu, tapi akhirnya naik kembali. Jadi harusnya sih oke, walaupun ada banyak berita-berita yang tentang eh, apa sih itu restrukturisasi utangnya waskita-waskita ya. Menurut saya sih don't worry lah. Harusnya untung mereka pendapatannya, profitnya itu dari banyak hal gitu, nggak perlu mengkhawatirkan hal itu aja. Dan ini di sini juga ini support nih 4980. Sebentar tadi kita lihat 4980 sama ya. Supportnya di area sana. Jadi best buy-nya untuk BRI, BNI, BCA, BMRI adalah ketika dia masuk area oversold ya. Ini bukan area best buy, tapi kalau mau mulai cicil is okay, atau mau menunggu di area 4900 itu boleh. Saat ini Big Bang yang 4 bank ini nggak begitu menarik. Yang menarik yang kemarin-kemarin itu properti masih masih oke. Bisa lihat di video kemarin ya, yang kemarin-kemarin dibahas itu yang ada momentumnya dan pergerakannya itu memang pergerakannya memang tidak searah dengan IHSG. Nah, kalau Big Bang biasanya cukup mengikuti pergerakan indeks kita. Oke, jadi BBRI itu untuk invest, untuk long term bukan area best buy saat ini. Best buy-nya mungkin 4900 atau ketika dia masuk ke stokastik di bawah 20 ya. Kita masuk ke ASRI. Nah, ini properti nih. Properti tapi momentumnya kurang oke dibandingkan dengan BES, dengan CTRA, dengan yang lain-lain ya. Lebih menarik CTRA, SMRA, dan sebagainya, tapi memang udah keburu naik.
deal juga masih oke. Kalau ini momentumnya malah menurun. Mungkin bisa pilih sektor yang lain aja. Yang ini dia pergerakannya terbatas di area sini 161 sampai 182. Jadi untuk trading aja agak cepat ya. Agak fast trading aja, trading singkat aja karena momentumnya melemah. Jadi berpotensi untuk koreksi lagi. Di sini area taking profit 182. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah entry dari kemarin, maka boleh taking profit di area sini ya. Kecuali momentumnya kembali menanjak kembali, volumenya kembali meningkat lagi, maka akan menjadi menarik lagi si ASRI ini. Cek juga laporan keuangannya ya, apakah dia oke atau enggak nih, si ASRI. Karena biasanya laporan keuangannya ini. Ada RUPS nih, saya nggak tahu ya, RUPS-nya membahas tentang apa. Sebaiknya teman-teman cek, secara laporan keuangan ternyata memang benar ya, dia kurang begitu bagus nih. Laporan keuangan Q1-nya itu menurun. Jadi pantesan momentumnya agak melemah. Dia naiknya cuma sementara aja. Mungkin bisa lirik properti lainnya ya, yang laporan keuangannya juga menarik sehingga lebih berpotensi untuk naik. Kita masuk ke saham selanjutnya yaitu MDKA. Untuk MDKA ataupun eh, komoditi-komoditi lainnya ini masih kurang menarik untuk MDKA. Dia masih lower low, momentum juga masih merah. Seperti yang tadi saya jelasin di depan bahwa momentum kalau merah itu kurang oke ya. Sempat berubah menjadi merah tua dan berpotensi mantul, tapi ternyata jadi jarum ya. Artinya tekanan jualnya itu masih besar juga. Kita cek penurunannya akan seberapa jauh. Kita pakai chart weekly. Ataupun pakai supply and demand secara monthly. Coba kita cek ya area demand-nya itu di mana. Tuh, secara weekly aja dia momentumnya masih merah tuh. Dia lagi begini, begini, nanti kalaupun pantulan sifatnya hanya sementara aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih di MDK ini, jadi ketika dia mantul boleh ya di SOS dulu. Ini mungkin kalaupun mantul dia maksimal ke sebelah sini. Nah, 4.400 sebelah sini ya, 4.004 sinilah 3850 sini soalnya ada resist juga harusnya nih. Garis win line ya. Garis win line di area 3950 lah. 3850 tuh di sebelah sini juga ada resist. Maka di area sana kalau dia mantul teman-teman mau SOS dulu itu boleh-boleh banget ya. Karena kalau jebol lagi, apalagi kalau dia nggak mantul, dia malah jebol. Misalnya dia nggak mantul nih, dia malah jebol. Nah itu boleh sih langsung keluar aja ya, karena artinya dia akan turunnya lumayan dalam. Kalau kita cek dan kita pakai chart ya, biar kelihatan view secara besarnya. Jadi teman-teman tahu nih, oh ternyata dia lagi fase apa? Kalau misalnya ada yang pernah nonton video saya tentang price cycle, maka akan tahu ya dia lagi masuk di fase apa sebetulnya. Di sini fase akumulasi, di sini fase partisipasi atau fase marking up, di sini mungkin fase distribusinya. Jadi hati-hati sudah tidak oke untuk long term terutama ini mungkin sih bisa mantul kalau mantul seperti yang tadi ya saya gambarin akan kembali lagi ke bawah baru akhirnya dia ke bawah tapi nggak selalu kayak si M MTEK apa Arto ya. Itu cuma dua pantulan jadi double top akhirnya jebol. Nah seperti di sini ya jadi double top dia akhirnya jebol dan lihat dia hanya mantul bahkan nggak nyampe ke area resist ini dia kembali ke bawah sehingga teman-teman jangan lupa untuk SOS si MDKA ini kalau seandainya dia breakdown maka boleh SOS ketika dia mantul kembali ke sini ini menjadi area resist ya bisa jadi dia begini nah atau bisa jadi dia bergerak begini baru begini nah begini hanya akan bagus kalau dia bisa break out lagi kalau dia break
out lagi maka jadi menarik. Tapi kalau tidak breakout artinya dia benar-benar konfirmasi dia sedang masuk ke dalam fase distribusi ya. Nah, indikatornya juga nggak bagus. Next ke PTBA sama nih komoditi saya belum ngecek lagi ya harga batu bara setahu saya sih masih belum oke. Teman-teman silakan ngecek harga komoditasnya juga trennya bagaimana. PTBA momentumnya masih merah, ini sifatnya pantulan hanya sementara, berpotensi untuk kembali ke resist 3640 di sana. Kalau misalnya ada yang entry di bawah, maka ini area untuk taking profit. Kalau ada yang nyangkut, maka mungkin di sini bisa pertimbangkan untuk jual dulu sebagian. Hanya akan menarik kalau dia berhasil ke atas garis win line lagi ya. Garis winline 3760 saat ini, jadi hanya bagus kalau dia kembali ke atas winline atau momentumnya misalnya menjadi merah tua, kembali dan akhirnya ada momentum biru, itu baru menarik. Kalau dia belum kembali ke momentum biru begini, artinya belum menarik ya. Jadi skip dulu untuk PTBA-nya. Oh iya, saya lupa pakai satu chart lagi yang biasanya diberikan untuk nasabah nih. Nah, salah satu chart yang digunakan nasabah adalah chart ini namanya chart GD. Chart GD ini gampang banget untuk digunakan, tinggal lihat titiknya aja, yaitu titik hijau entry, titik merah exit. So simple dan sangat mudah ya. Chart Win juga mudah kok pakainya, cuma lebih banyak, jadi kita bisa lihat EMA 200-nya, support resist, trennya, channelnya. Kalau yang ini simple banget, dia memang trend follower. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan chart GD ini, pastikan memahami trennya. Karena kalau trend follower, kita kan hanya bisa cuan kalau dia lagi uptrend. Kalau dia sideways ataupun dia downtrend, tidak bisa ya menggunakan chart ini. Bisa tapi nggak maksimal. Sehingga carilah saham-saham uptrend untuk menggunakan si chart GD ini. Ini sahamnya waktu itu uptrend, dia bikin tangga ke atas ya. Sekarang lagi enggak. Nah, titik merah di sini dan dia candlenya, nah arti candle kalau hijau itu entry, sama ya, begitu dia muncul candle orange ataupun hijau, dia pasti muncul titik hijau. Selama dia berwarna oranye atau berwarna hijau, itu artinya hold. Tapi ketika dia muncul titik merah, candlenya pasti hitam. Dan selama candlenya masih hitam, artinya tidak entry. Jadi ini belum entry ya. Kalau yang entry pun silahkan, tapi hanya untuk fast trading dengan resist 3570. Ini garisnya tuh warna hijau, maka angkanya yang di kanan juga hijau. Kalau garisnya coklat, maka angkanya juga coklat. Garis-garis ini menjadi support dan resist ya. Jadi resistnya 3570 dan 3640. Jadi untuk fast trading aja, mungkin kalau ada yang bottom fishing, silahkan jangan lupa untuk taking profit. Tapi kalau baru mau entry, saran saya sih jangan ya, apalagi untuk long term. Karena kayaknya jadi komoditi itu rally-nya udah lewat, komoditi boom masanya udah lewat nih. Ini mungkin akan terkoreksi dulu, akan menarik lagi nanti deh. Kita lihat chartnya aja berkata apa ya. Kalau chartnya udah menarik, ada momentum biru, maka boleh entry. Sekarang belum. Yang ada momentum biru, teman-teman silahkan lihat. PTBA sudah SMGR. SMGR. Saya pakai dua chart. SMGR ini cukup menarik. Propertinya kalau naik tentu semen-semen cukup menarik ya. Di sini sih kelihatannya ya ini bisa menjadi penguatan momentum. Candlenya juga bagus, volume hari ini bagus. Mudah-mudahan bisa breakout nih SMGR-nya. Dia lagi testing resistance. Kalau besok higher high lagi, maka mudah-mudahan dia bisa ke 6475 itu resistnya. 6725 ataupun MA 200. MA 200 yaitu 6980. Digenapin ya sesuai dengan fraksi ya, jadi 6975. Jadi yang mau entry boleh-boleh aja silakan. Buy on weakness aja, mudah-mudahan dia bisa breakout nih. SMGR. Chart GD. Nah, chart GD, candlenya warna orange, ini artinya spek buy ya. Sudah muncul titik hijau, tapi warnanya warna orange, artinya spekulatif buy. Buy on weakness aja, supaya nggak terlalu tinggi average-nya. Dengan resist di area 6350, 6475, 6550. Coba kita tarik garis.
Nah, ini udah break yang tren pertama. Jadi cukup menarik. Makanya tadi di momentumnya juga terlihat menarik ya. Sudah berwarna merah tua, hampir mengecil, mudah-mudahan muncul biru Ben Hur-nya. Kita lanjut ke BMTR. Untuk BMTR juga cukup menarik. Eh, Momentumnya itu meningkat walaupun masih berwarna biru langit karena dia masih di bawah MA 200 juga ya. Pergerakannya juga enggak gimana-gimana banget. Berupa ini kayaknya jaraknya berapa ya? Nah, pokoknya gerakannya nggak gimana-gimana banget, emang agak-agak lemot sih BMTR ini. Momentumnya sih oke, cukup menarik. Volume juga meningkat seiring dengan pergerakan candle ke atas atau pergerakan ini cukup uptrend ya karena dia di atas garis winline. Winline-nya ini garis winline yang warna biru. Kalau warna biru itu artinya bagus. Sudah spek buy juga, muncul segitiga hijau. Dia akan testing resist 294, mudah-mudahan bisa ke MA 200 nih, 304. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan begitu. Dia akan ke sana. Ini masih oke dengan support di 282. Selama di atas 282 masih bagus. Yang mau spekulatif buy boleh, tapi ini sahamnya lemot ya, jadi harus bersabar pergerakannya. Mudah-mudahan begitu breakout sih ngacir. Dengan buy on weakness aja, kalau dari chart GD, wah udah dari kemarin-kemarin malah ya, udah duluan nih. Memang segitiga hijau kan juga udah lama munculnya tuh, udah 4%-an. Ini titik hijaunya di sini nih. Candle hijau, titik hijaunya udah lama juga. Kayaknya udah 2 mingguan, cuma pergerakannya pelan-pelan ya. Lemot makanya saya bilang. Dengan potensi ke resist 304 sama tuh seperti tadi. Support 280. Candlenya masih hijau, artinya hold aja. Gampang banget tinggal lihat tulisan juga di atas tuh. Statusnya hold. Jadi hold aja ya bagi yang sudah punya. Kita lanjut ke BBYB. BBYB. GD BBYB. BMTR, BBYB. Ini bank-bank kecil, bank-bank digital. Tadi bank yang menarik apa ya? Kemarin kalau nggak salah NISP, BBKP, terus apa lagi? Saya agak-agak lupa. Ini belum ada momentumnya sih, volumenya juga belum wah banget ya. Jadi masih ya mendingan pilih saham yang lain sih. Kalau mau entry, saya lebih suka cari yang sudah ada momentumnya atau sudah bergerak uptrend. Ini masih bergerak dalam channelnya down, walaupun warnanya hijau ya, jangan salah kaprah. Jadi jangan ngelihat warnanya, tapi lihat bentuknya, bentuk kemiringannya. Dia miring begini atau dia miring begini. Kalau dia miring ke atas ya dia uptrend, kalau miring ke bawah ya dia downtrend. Sehingga ini masih belum menarik-menarik banget, momentum belum ada. Tunggu aja sampai dia breakout nih. Ini kalau breakout sih menarik. Resist 600, support 555 di situ. Kita lihat menggunakan GD. GD juga candlenya masih hitam, pergerakannya juga sideway di dalam kedua garis ini, 555 sampai 625 ya. Jadi memang belum ada pergerakan yang gimana-gimana banget. Kalau mau tektokin silakan, tapi saya sih lebih suka cari yang ada momentumnya. Kita lanjut ke NICL. NICL, dia sudah patah tren sebetulnya. Kenapa patah tren tuh? Dia udah keluar ya dari channel yang hijau dan dia kebentuk channel merah yang menurun. Dia sudah masuk ke fase downtrend walaupun minor. Ini ada perbaikan tapi masih momentum merah. Ini kalau jebol lagi dari 266 maka berpotensi sudah masuk ya ke fase downtrend. Dia akan mulai bikin lower high, sini low. Kalau bikin lower high lagi ya jadi nggak bagus. Tuh, jadi bikin trend down. Sehingga ini bisa skip aja ya. Mungkin saham-saham komoditi skip dulu. Satu-satunya energi yang menarik itu adalah energi terbarukan ataupun yang kayak kemarin lah yang semacam KIN atau mungkin teman-teman bisa cari lagi saham-saham energi tapi yang lebih ke energi terbarukan gitu. Jadi bukan energi bukan komoditas kayak nikel atau batu bara gitu ya. Cari yang energi tapi energinya yang terbarukan.
Ini masih belum menarik ya, jadi masih di dalam channel downtrend dengan support 266, resist 308. Yang mau bottom fishing sih boleh-boleh aja silakan, tapi saya sih lebih tetap suka dengan yang ada momentumnya ya. Yang ada momentumnya sekali lari itu lebih kenceng loh. Jadi yang ada momentum itu kayak kemarin si Kin itu sempat lari kencang sekali, terus saham-saham hari ini apa ya? Saham properti itu semua pada naik dan bagus-bagus banget. Jangan terlalu fokus ke saham-saham yang downtrend. Nanti teman-teman malah nggak ngelihat saham-saham yang downtrend, yang uptrend ya. Jadi ingat hati-hati. Jangan terlalu terpaku sama saham-saham downtrend dan berusaha untuk menangkap saham di harga terbawah. Lebih baik cari saham yang ada momentum, dia uptrend dan pergerakannya tidak searah dengan IHSG. Oke? NICL-nya sudah, kalau chart GD juga dia masih candle hitam, tapi kalau di sini ada support, bisa aja dia mantul dan akan bergerak sideways dulu dengan support 266, resist 314. Barangkali dia mau sideways begini dulu ya, tapi kalau sampai breakdown artinya goodbye. Hindari aja dulu. Kita ke Akra. Ini juga nih. Akranya breakdown kan kemarin ada. Tunggu, GD Akra. Oke, Akra, momentum tuh. Momentumnya sudah terlihat adanya bearish divergence. Dari sini dia harganya semakin naik, momentumnya semakin melemah. Jadi bearish divergence. Harganya naik, momentumnya malah melemah. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips ini ya untuk menganalisa. Ini sudah breakdown, jadi dia berpotensi ke area support. Supportnya low hari ini sih masih tertahan 1475, tapi kalau besok breakdown lagi dari 1475 artinya dia akan ke sini ya, ke 1410. Ini kalau mantul paling ke resist 1540 ataupun garis win line 1570. Itu menjadi resistnya. Selama dia di bawah garis win line ini masih belum menarik, masih belum oke. Momentumnya juga berupa titik pink, artinya berpotensi sideways nih. Nah, bisa aja dia akan sideways dulu, habis itu akankah dia breakout atau dia breakdown lagi melanjutkan penurunan. Saran saya sih skip aja ya untuk si Akra ini, cari aja saham lain yang lebih menarik. Menggunakan chart GD, dia masih candle hitam, artinya belum ada sinyal entry. Dia hanya sinyal entry ataupun spek buy kalau sudah berubah menjadi candle orange. Tapi ini ada support tuh, 1470, mudah-mudahan mantul dulu ya. Yang mau bottom fishing, yang mau fast trading, silakan. Tapi kalau saya lebih tertarik fast trading di saham yang uptrend juga. Jadi lebih aman gitu. Kita cek MEDC. MEDC juga nih, kan saya udah bilang ya, semua sektor komo-komo masih belum menarik nih. Momentumnya sih ada perbaikan, tapi mungkin sifatnya hanya kenaikan sementara ya. Maksimal paling ke area MA 200 akan dites lagi nih di area 1990 sampai area 1000. Momentumnya sih masih merah, jadi belum oke. Selama dia belum, ini kita tarik trennya ya. Ini ada tren, sini ada tren. Tuh. Jadi kalaupun dia break dari sini 955, potensinya ke MA 200 di 1000 ataupun ke 1045 di area resist yang sebelah sini. Selama dia masih di bawah situ, maka masih belum oke ya untuk si MEDC ini. Jadi untuk fast trading aja MEDC-nya, kalau ada yang udah entry kemarin-kemarin, maka bisa siap-siap untuk taking profit. Untuk entry, saran saya sih enggak ya. Mendingan cari saham lain yang ada momentumnya. Chart GDI juga candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Dia mantul di area support, sekarang supportnya 880, di bawahnya ada support lagi 855 dengan resistnya 1020. Kita lanjut ke TOWR. GD, TOWR. Ups. TOWR. TOWR-nya momentumnya hari ini agak melemah. Dia masih bergerak dalam tren up sih ya. Jadi selama dia ini ada support resistnya nih. Jadi gampang banget, udah enak banget.
generate by system, sehingga teman-teman nggak usah pusing mencari di mana support, di mana resist, di mana channelnya, dan sebagainya. Ini udah dibikinin support trend, ini angkanya, resist trend, ini angkanya. Jadi dibuletin juga ya sesuai dengan fraksi. Support 980, resistnya 1080 lah, kita buletin ke atas. Kalau dia breakdown dari sini jadinya tidak oke ya, artinya dia patah trend. Sini ada support juga sih. Sini support. Berapa tuh? 965. Jadi kalau dia breakdown dari sana jadinya tidak oke lagi. Nah, kita gunakan support yang ini aja ya, supportnya kuat. Kalau breakdown jadinya tidak oke lagi. Oke. Selama dia masih di atas 965, ini masih menarik, berpotensi untuk testing resist yang sebelah sini di 1050. Potensinya dia bisa sideway dulu, akan testing lagi ya 1050-nya ini. Fast trading aja dulu kalau udah capai target. Selama dia belum bisa breakout, maka boleh taking profit dulu. Kalau dia breakout, maka berpotensi ke 1080. Saya gambarin ya. Jadi pergerakan berpotensinya ke, misalnya ke sini, mau ini atau ke sini. Nah, baru ke sini. Tuh. Gitu ya. Mau buy on weakness silakan selama di atas support itu masih oke. Secara GD hari ini malah muncul titik hijau, candle hijau. Jadi mudah-mudahan dia mau naik dulu nih. Dengan supportnya ini ya, yang tadi ya, low sebelah sini nih. Coba kita pakai chart ini deh, biar angka pastinya kelihatan. TOWR. Waduh, nih siapa yang gambar nih? Nah, dengan supportnya di sini ya, sebentar. 970. Nah, 970 itu menjadi support yang sama di atas 970 itu masih oke. Dengan resistnya 1030, 1045, dan 1085 itu area resist. Ini spek buy ya, sifatnya ya. Kalau mau entry, mau spek buy on weakness silakan. Jangan lupa pasang stop loss kalau jebol dari support, exit dulu. Adro. Adro juga nih. Adro PTBA mirip-mirip lah ya. Sama. Adro. Waktu itu memang ada penguatan momentum, tapi nggak jadi nih. Dia nggak breakout ya. Masih sideway di area sini. Masih di bawah MA 200. Ini adalah MA 200. Jadinya agak kurang menarik nih. Sementara belum menarik. Lebih menarik saham-saham yang ada momentum. Dengan support 2740, resist 3160, dia masih sideways di area sini. Boleh tektokan aja, buy on support, sell on resist. Kita gunakan chart satu lagi yaitu GD. Kalau chart GD dia candlenya masih warna hitam. Jadi dia belum ada sinyal untuk entry ya. Karena chart GD itu kan dia trend follower. Jadi lebih baik cari saham yang uptrend. Kalau menggunakan si chart GD ini. Kalau kita lihat support resistnya, kelihatan ya dia lagi bergerak di dalam garis ini, maka artinya dia lagi sideways. Tektokan aja, buy on support, sell on resist. Ini angka-angka support ini, 2860, 2710, 2600 dengan resist 3120, 3130, 3160. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya yaitu Breeze. Ide Breeze. Nah, si Breeze ini kita intip dulu ya laporan keuangannya bagaimana. Breeze ini salah satu bank yang kena kasus, bukan kasus sih ya, yang kena utang, diutangin oleh waskita. Nah itu ada di beritanya. Cuma saya sih nggak terlalu begitu ngikutin berita ya. Saya buy chart aja. Kalau chartnya bagus ya bagus aja. Mau beritanya jelek juga nggak ngaruh. Nah, si Breeze sih laporan keuangannya bagus. Harusnya dia akan segera bagi dividen nih. Cuma nggak tahu ya bagi dividennya kapan. Dia cuma pernah 2 kali bagi dividen, 2004, 2019 dan 2022. Mudah-mudahan 2023 tahun ini, mudah-mudahan di bulan ini ataupun bulan depan dia akan bagi dividen. Jadwal pastinya saya belum tahu nih. Coba teman-teman pantau aja. Tapi kalau berdasarkan chart, dia masih uptrend ya. Ini dia masih di dalam channel ini. Dengan support 1635, itu adalah support channel juga.
dan resist channel 1870 lah, kita buletin ke bawah. Ada potensi dia mondar-mandir begini nih. Tuh, jadi ini masih berpotensi untuk testing resist. Tapi kalau lihat momentumnya, sebetulnya dia ada divergen. Waktu itu saya sempat lihat di sini ada divergen. Cuma mungkin karena ini saham yang cukup menarik ya. Dia bisa jadi bank terbesar kelima. Jadi selain Big Bang, dia kalau nggak salah sih ya, dia klaimnya dia akan akuisisi salah satu bank dan mudah-mudahan dia bisa menjadi bank kelima terbesar selain Big Bang. Nah, itu jadi harusnya sih bagus prospeknya, tapi secara fundamental itu ya, saya nggak tahu. Itu kan perlu conviction atau keyakinan. Kalau saya yakinnya adalah chart akan berkata, akan kelihatan nanti pada chart. Lihat aja kalau dia breakdown, maka jadi tidak oke. Jangan lupa untuk exit. Tapi kalau dia mantul kembali atau bahkan bikin higher high lagi, maka oke ya. Yang punya breeze masih hold. Ini kalau menggunakan chart GD ini, dia muncul titik hijau. Statusnya sih hold, tapi kalau kita melihat dari garis support dan resistnya, dia masih bergerak di dalam dua garis itu ya. Artinya dia masih sideway nih. Kalau dia udah breakout, maka baru menarik lagi. Kalau yang belum punya, maka bisa buy on weakness dengan supportnya tadi ya ini 16665 nih. Supportnya di situ. Kalau breakdown, apalagi breakdown yang tadi 1635 ya. Ini 1635 maka exit. Itu toleransinya ya. Jadi kalau mau entry, jangan lupa pakai money management. Jadi misalnya 1655, 1635, habis itu kalau misalnya breakdown maka cancel. Langsung exit dulu ya. Ganti ke saham yang lain yang lebih menarik. Tadi resistnya udah saya mention kan ya 1820 tuh angkanya. Kita lanjut ke Jaya. Jaya kemarin sempat ada saya bahas, jadi cukup menarik. Cuma ini sahamnya liar ya. Sehingga untuk teman-teman kalau tuh lihat aja range-nya hari ini dia low-nya berapa tuh? 129 hanya 139. Jadi memang sangat liar sekali. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, mendingan hindari cari saham lain yang lebih kalem pergerakannya. Ini menjadi support ya, support 125 dan resistnya 139. Momentumnya masih bagus, volume semakin meningkat, jadi mudah-mudahan cukup serius nih untuk si Jaya ini. Tapi ingat ya, saya ingetin sekali lagi bahwa si Jaya ini high risk dan volatil. Kita lihat GD-nya. Untuk GD, sinyal titik hijaunya sudah lama banget dari bawah nih. Harusnya udah cuannya lumayan lebar ya. Kalau entry-nya di bawah. Sempat kena ngeprank ya di sebelah sini. Jarumnya panjang banget. Mudah-mudahan lanjut. Statusnya sih masih hold. Jadi kalau ada yang punya dan masih hold, hold aja. Sampai muncul titik merah, baru silahkan exit. Resistnya di mana? Resistnya sini ada nih. 146, 152. Ini ya resistnya. Coba kita gunakan time frame yang lebih gede. WinX Jaya Weekly. 138. Oh, resist juga ini. Jadi hati-hati kalau misalnya nggak bisa breakout, boleh taking profit dulu ya, atau mulai pasang trailing stop. Ini karena secara weekly ada resist di area sini, tapi secara volume sih cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa breakout lanjut ke 168 nih. Resistnya cukup jauh juga. 142, 151, 164. Kita lanjut ke TLKM. TLKM ini biasanya ada foreign juga. Jadi kita cek foreign flow-nya. TLKM-nya turun, padahal Excel-nya lumayan ya. Excel-nya bagus. Ya, TLKM. Dia breakdown ininya ya, breakdown M200, breakdown channel hijau. Channel hijau itu channel uptrend-nya. Ada momentumnya merah semakin ke bawah, jadi masih belum oke nih. Mantul, tapi mungkin mantulnya sifatnya hanya sementara aja, hanya dead cat bounce. Selama momentumnya masih berwarna merah, berarti hanya untuk fast trading. Dengan supportnya di 40-30,
dan resistnya itu MA 200 ya, 4140 dan garis winline 4200. Itu area resistnya. Selama dia belum naik ke atas garis winline, jadinya belum oke. Ini untuk fast trading aja. Kalau yang mau entry, baru mau entry, saran saya sih pilih saham lain ya, karena ini jadinya tidak menarik. GD menggunakan chart GD, candlenya masih berwarna hitam, jadi masih belum ada sinyal untuk entry. Tuh, ini cara gunakan gampang, entry, exit, entry, exit, entry, exit. Atau kalau menggunakan channel, tadi kan channelnya masih up ya, selama dia masih di dalam channel up, masih hold. Jadi gampang banget menggunakan chart GD. Ini foreign flow-nya tuh, nggak heran ya, foreign-nya kan, saya bilang kan dia mengikuti foreign flow nih, korelasi. Jadi kalau foreign-nya jualan, otomatis harganya pasti akan turun. Kalau foreign-nya entry, biasa harganya naik di situ. Oke, jadi hindari dulu aja TLKM-nya. Dan ini adalah saham ke-15, jadi sudah semuanya untuk dibahas. Kalau teman-teman ada yang belum jelas ataupun ada pertanyaan, silakan ya drop komen di bawah, nanti saya akan jawab. Atau misalnya teman-teman mau mampir ke medsos, itu boleh banget. Kita diskusi di sana juga boleh, di Instagram ataupun di Telegram, kita mau lanjut diskusi, itu juga boleh ya. Mau nanya di sini juga boleh, silakan di mana senyamannya teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman sehat dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.